قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعة 100 مرة جاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلائق كلهم لوسعهم. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan inayah serta hidayahnya kita sama-sama pada kesempatan ini dapat berkumpul di aula Masjid Jami Baitur Rahman dalam rangka salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kuliah subuh atau ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini setidak-tidaknya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kehidupan kita semua Allah mengangkat derajat kita di akhirat nanti dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang kami hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taklim kita pada kesempatan ini menengok tentang daripada keadaan bulan suci Ramadan. Kita mempelajari hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan, tentang keberuntungan adanya bulan suci Ramadan. Pertama dari landasan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan sebagai pertanda bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, penuh barakah, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya Al-Qur'an saja yang diturunkan di bulan suci Ramadan, Suhuf Ibrahim dengan kata kitab Nabi Ibrahim, kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil pun diturunkan di bulan suci Ramadan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim semua diturunkan di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Sehingga dalam satu hadis diterangkan, Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam radhiya an furajilin ainahi qadilun wa hikaratun zukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa radhiya an furajilin indahu abawahu wa aw ahaduma falam ya'mal fi haqqi ma'amlan yadkhulu bisababihi jannah wa radhiya an furajilin dakhala alayhi ramadan wa tamma ramadan qabla ayyul farlah. Lianna Ramadan syahrul rahmah wa maghfirah min Allah Ta'ala. Fa illam yughfar lahu fihi fa huwa maghfur. Singkatnya, satu hadis ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kata baginda Nabi, siapa orang yang mendengar nama baginda Nabi disebut namun dia tidak menjawab dengan salawat, maka orang yang seperti ini termasuk golongan orang yang dzillun wa hikara, tergolong orang yang hina. Jadi karenanya di mana kita mendengar nama baginda Nabi disebut, entah itu di layar TV, di radio, di HP, apalagi di masjid, di pengajian, kita sebaiknya menjawab paling tidak Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kita membiarkannya, kita tergolong orang yang hina tuh. Kita tergolong orang yang hina. Kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu. Yang kedua, orang iman farajulin indahu abawahu wa ahduma falam ya'mal fi haqqi ma'amlan yudhidu bisa berbeda. Yang kedua, seseorang yang dia mempunyai kedua orang tua atau salah satunya, namun dia tidak pandai-pandai berbakti kepada kedua orang tua, tidak pandai-pandai berbuat baik kepada kedua orang tua, padahal sementara perbuatan itu menyebabkan dia masuk surga. Namun karena dia tidak melaksanakannya, maka dia tergolong orang yang hina adanya. Saya ulangi, yang kedua adalah seseorang di mana dia punya kedua orang tua, namun dia tidak pandai-pandai bakti, tidak pandai-pandai berbuat baik kepada kedua orang tua, maka sementara perbuatan baik itu, kebaktian itu menyebabkan dia masuk surga, namun dia tidak melaksanakannya, maka orang yang seperti ini tergolong orang yang hina. Artinya apa di sini? Agar menjadi motivasi buat kita. Terlebih-lebih yang masih ada kedua orang tua ini,
kita pandai-pandai mencari ridho orang tua dengan beramal baik terhadap kedua orang tua atau salah satunya. Artinya kenapa salah satu, barangkali yang satu sudah ada, yang satu masih ada. Itulah kunci kita untuk mendapat ridho Allah. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung kita dapat ridho kedua orang tua. Karena kunci surga adanya ridho Allah. Bukan amal baik kita yang banyak untuk mendapatkan surganya Allah, tapi ridho Allah. Allah senang kepada kita. Allah akan senang kepada kita kalau kita pandai-pandai berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Karenanya yang masih punya orang tua hendaknya ya. Yang sangat disayangkan sekarang ini justru apa? Banyak orang tua dijadikan apa? Kayak pembantu gitu. Masya Allah. Karena si anak ini sibuk, orang yang punya kesibukan pagi berangkat kantor pulang malam, ayahnya ibunya jadi pembantu rumah tangga daripada memanggil orang lain dengan orang tua gua ntar gua upayain. Alhamdulillah subhanallah. Ya. Kalau tuh ada orang tua juga memang dia pengen ngurusin cucunya, ya nggak selamanya kayaknya. Oke lah awalnya seperti itu. Ini pengalaman seseorang yang awalnya orang tua yang sangat perhatian sama cucunya gitu ya, sampai anak akhirnya menyerahkan untuk menyerahkan anak untuk diurus sama nenek. Tapi lama-lama dia membosankan juga. Dia mengingatkan kalau ada yang terakhir tolong, ya bukan nggak boleh sih, tapi dalam artian kita harus pandai-pandai cari ridho orang. Ini kunci untuk kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi himbauan lagi adalah, bisakah kita nanti anak kita pandai-pandai bakti sama kita? Bisakah kita anak kita nanti pandai-pandai bakti sama kita? Yang khawatirnya itu tadi malah banyak anak jadi musuh, malah ada anak yang bunuh orang tua. Na'udzubillah ya Allah. Padahal Allah itu berpesan jangankan sampai hal-hal yang kalian mengatakan tidak mau, wala taqul lahuma uffin. Nggak mau tuh, mengatakan nggak mau aja atau berisyarat itu nggak bagus. Ini yang perlu ditingkatkan bagi kita sekarang ini adalah berpikir bagaimana caranya anak kita ini harus pandai-pandai bakti sama kedua orang. Tanpa didikan nggak akan terjadi. Tanpa didikan tidak akan terwujud. Karena didik anak-anak kita agar pandai-pandai betul dua gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga termasuk orang yang hina adalah orang yang manfarajilin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyufalla. Yang ketiga orang ini ada di bulan suci Ramadan. Orang ini berada di bulan suci Ramadan, banyak kesempatan, banyak waktu untuk beramal baik. Sementara sampai akhir Ramadan ternyata dosanya belum terampuni semua. Ini pun tergolong orang yang hina, orang yang merugi. Kenapa dikatakan seperti itu? Ini keuntungan di bulan Ramadan sangat banyak, sangat besar. Kenapa nggak pandai-pandai beramal baik? Kenapa nggak pandai-pandai beramal baik di bulan Ramadan yang keuntungannya sangat-sangat besar adanya? Berapa sih kebesarannya? Berapa sih banyaknya? Amal baik di bulan suci Ramadan itu satu kali beramal baik mendapatkan balasan 1000 kebaikan. Satu kali kita berbuat baik, maka Allah membalasnya dengan 1000 kebaikan. Di bulan Sya'ban kemarin, satu kebaikan yang kita perbuat, Allah membalasnya dengan 700 kebaikan. Sedangkan bulan Rajab kemarin, satu kebaikan yang kita perbuat mendapatkan balasan 70. Sebelum bulan Rajab Jumadil Akhir dan seterusnya ke sana, satu kebaikan hanya mendapatkan 10 kebaikan. Kalau boleh saya gambarkan begini, kalau dosa kan nggak kelihatan, dosa nggak kelihatan, pahala juga nggak kelihatan ya. Kita gambarkan, sering saya gambarkan ini, dosa itu bagaikan kita punya hutang, bagaikan kita punya hutang. Kalau kelas kita sekarang ini masukkan per hari rata-rata berapa? 200.000 umpamanya, 200.000 per hari. Kita punya utang 1 miliar. 1
Sementara masukan per hari 200.000. Kira-kira gambarannya bisa bayar utang nggak? Jauh deh, jauh dari harapan toh. Jauh dari harapan kita bisa bayar utang yang misalnya sampai 1 miliar. Tapi dengan adanya keuntungan yang Allah berikan di bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan yang begitu besar tadi, kecil kayaknya itu punya utang 1 miliar. Kenapa? Saya gambarkan gini. Gambarnya masukannya biar gampang gitu maksudnya. Satu hari kita rata-rata kalau mau dagang keuntungannya 1 juta sehari. Kalau 1 juta sehari kemarin di bulan Jumadil Akhir kesana itu 1 juta per hari. Pas masuk bulan Rajab karena 70 kali lipat berarti jadi berapa? Jadi 70 juta. Selama sebulan dapat 1 miliar kecil itu. Apalagi pas bulan Syaban keuntungannya bukan 70 juta lagi, berapa? 700 juta. Karena balasannya 700 kali lipat. Berarti yang tadinya biasa 1 juta menjadi 700 juta per hari. Tambah lagi Ramadan, per harinya menjadi 1 kecil itu punya 1 miliar. 10 miliar pun kita anggap kecil. Ini gambaran dosa kita ini. Begitu pula, makanya tadi kata Nabi, seseorang kalau sampai akhir Ramadan pun dosanya belum terampuni semua. Ini mungkin bahasa Jermannya ngejublek aja kerja. Apa ngejublek? Paham? Ya Allah, ngapain aja lo? Keuntungan begitu besar kamu abaikan. Jadi kalau kita nggak beramal baik, kita rugi. Rugi kenapa? Nggak mendapatkan keuntungan yang besar. Setidak-tidaknya gambaran kita ini, kita dengan datangnya bulan Ramadan, keuntungan yang begitu istimewa, setidak-tidaknya akhir Ramadan dosa kita terampuni semua. Syukur-syukur banyak tabungan, hutang lunas tadi 10, jangan 1 miliar, 10 miliar lunas, keuntungan juga masih banyak lagi. Kalau kita pandai-pandai beramal baik di bulan suci Ramadan, kita harusnya ngenes kita nih kalau nggak boleh subuh, ngenes kita kalau nggak subuh berjamaah, rugi kita kalau nggak berjamaah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pula dengan berkat di Ramadan kita mau menekuni ibadah bisa melanjutkan seterusnya. Amin ya Rabbal alamin. Itu baru pembukaan. Ya pembukaan ini baca bahasanya pembukaan benar. Gitu ya. Setelah kita memahami, oh iya. Kan kalau saya nggak gambarkan dengan uang, malah nggak kelihatan, betul. Kadang-kadang udah paham juga masih daya tolak yang ada gitu. Apalagi nggak digambarkan dengan uang. Kemudian dengan singkat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, waruyan alaihi salatu wasallam man shalla alaihi yawmal jumu'ah mi'ata marrah ya yaumil qiyamah wa ma'amuru lahu bisimadzalika nur bainal khalaiqi kullihim la wasi'ahu. Kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang bersalawat alaiya padaku yaumul jum'ati pada hari Jumat mi'ata marrah 100 kali ya yaumil qiyamah, maka dia bangkit pada hari kiamat nanti wa ma'ahu nurun, dia dalam badan wajahnya bercahaya. Yang cahaya itu lahu kusimadzalika nur bainal khalaiqi kullihim la wasi'ahu. Sampai cahayanya ini bisa menerangi semua makhluk Allah. Saya ulangi, siapa orang yang mau continue, mau istiqomah bersolawat tiap hari Jumat 100 kali, maka dia nanti bangkit pada hari kiamat itu dalam keadaan bercahaya. Yang cahayanya itu bisa menyinari semua makhluk. Yang cahayanya itu bisa menyinari semua makhluknya. Ini berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, dengan bersalawat malaikat menerangkan kepada baginda Nabi, siapa orang yang bersalawat kepadamu ya Muhammad di antara umatmu ini, maka dia mendapatkan 30 kebaikan. Yang pertama Allah memberikan 10 kebaikan, yang kedua Allah menghapus 10 dosa, yang ketiga Allah akan mengangkat derajatnya di akhirat nanti. 30 kebaikan dengan 1 sholawat. Karenanya yuk kita tingkatkan semangat bersalawat kita ya, mau di taklim, mau di masjid, mau sambil jalan, mau di rumah. Ya nggak boleh cuma lagi di toilet banget.
Di WC jangan bersolawat, di toilet jangan bersolawat. Selain itu di mana pun silakan. Apalagi salat Jibril paling ringan tau. Ini 100 kali seminggu istimewa, apalagi setiap hari kita baca. Ini amalan yang paling ringan Bapak. Amalan yang paling ringan, paling mudah di mana saja. Kalau yang ringan aja nggak mau baca, gitu kan? Gimana yang sholawat yang panjang, Masya Allah. Ya. Kenapa? Sedikit saya tambahkan. Kita kalau baca doa itu diantaranya syaratnya adalah khusyuk. Kalau nggak khusyuk, ghafil kita, lalai baca doa, hati kita melamun kemana-mana, doa kita nggak diterima. Kalau cuma amin, walaupun amin, tapi hati kita nggak khusyuk, nggak diterima doa kita. Makanya kalau bisa di saat imam mimpin doa, kita amin kita itu walaupun hati yang suara yang lembut, tapi seakan-akan di hati kita, ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah, terima. Harusnya begitu. Ini kagak kita, ya kan? Aminnya juga kadang-kadang amin, ada yang amin, amin, ada yang amin. Harusnya amin, amin. Maknanya itu terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Imam baca kita, terimalah ya Allah. Hati kita tuh hudur kalau kita lagi berhadapan, seakan-akan kita lagi dialog dengan Allah. Paling tidak kita merasa berhadapan dengan Allah. Itu bagusnya doa. Jadi kalau sementara ini banyak doa kita belum dijawab Allah, wajar kan kitanya belum pandai. Kitanya belum pandai berdoa. Tapi kalau sholawat, walaupun kita sambil melamun, sholawat kita sampai Bapak kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya pendek, bacanya ngelamun lagi. Kenapa ngelamun? Mikir lebaran. Lebaran dipikir, nanti juga sampai kok. Zaman dulu orang mikir lebaran, belum puasa juga mikir lebaran. Belum puasa. Jangankan belum puasa, bulan Syawal udah mikir lebaran lagi. Apaan? Andilan kerbau, potong kerbau. Dari bulan Syawal udah andilan, ya toh? Itu zaman dulu. Sekarang nggak ada kan? Masih. Hah? Masih. Ada juga. Cuma saya pesen dah satu. Gara-gara motong kerbau menjelang Ramadan itu banyak yang nggak puasa zaman dulu. Masya Allah, motong kerbau mengalahkan puasa. Makanya setuju banget saya kalau nggak ada. Nah, tapi kalau ada bagus, tapi jangan terus gara-gara motong kerbau nggak puasa. Enak banget bawa teko. Saya masih kecil, saya itu kalau udah dewasa, saya serempet dari jauh. Bawa teko, megang rokok, asik banget. Dulu tahun 2000 berapa ya? Padahal satu hari kita mengabaikan puasa, membatalkan puasa. Satu hari tanpa ada udzur, tanpa ada hukum rukhsah, satu hari tidak bisa dibayar puasa kita dan puasa seumur hidup. Bukan setahun lagi, seumur hidup. Kita mengabaikan puasa, kita batalin tanpa ada udzur, tanpa ada hukum rukhsah, kita batalin puasa. Satu hari itu tidak bisa dibayar dengan setahun, bahkan tidak bisa terbayar dengan seumur hidup. Ini artinya apa? Menunjukkan Allah sangat murkanya kepada orang yang mengabaikan puasa. Ini juga motong kerbau saya tek lagi. Ya, zaman dulu. Kalau sekarang udah pada lihat, 2 orang juga motong kerbau jadi. Ya. Dulu saya tek. Deh, itu aja apa? Mengingatkan jangan sampai terjadi. Hadirin rahimakumullah, dengan kemuliaan Ramadan baginda Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam sabdanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan yaqulu Allah ta'ala, man dzal ladzi yuhibbuna fa nuhibbu, wa man dzal ladzi yatlubuna fa natlubu, wa man dzal ladzi yastaghfiruna fa naghfiru lahu bi hurmati Ramadan." Kata baginda Nabi Muhammad SAW menerangkan, bila terjadi awal Ramadan, di awal Ramadan bila masuk bulan suci Ramadan, kata Allah, siapa orang yang mencari kami, siapa orang yang mencintai kami, maka kami akan mencintai
Di mana masuk bulan suci Ramadan, kata Allah, siapa orang yang mencintai kami, maka kami akan mencintai dia. Gampang untuk mendapatkan cintanya Allah, diawali dari kita sendiri. Dengan cara apa? Banyak cara. Dengan membaca Al-Quran, dengan bersolawat. Dengan bersolawat itu bisa mendapatkan jaminan cinta Allah. Siapa yang bilang? Baginda Nabi Muhammad SAW yang dalam sabdanya, yang kesimpulannya, ana uhibbullah, saya ini kekasih Allah, kata Nabi. Saya kekasih Allah, wal musalli alayya habibi, dan orang yang bersolat kepadaku maka dia menjadi kekasihku, kata Nabi. Lalu kalau toh kita ingin menjadi kekasih Allah, jadilah kita menjadi kekasih Nabi. Orang yang menjadi kekasih Nabi pasti dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang, asal kita mau continue, asal kita mau istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, terlebih-lebih dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi saya katakan dengan salawat itu, dengan melakukan saja salawat kita sampai. Kenapa? Makam baginda Nabi ditunggu oleh malaikat. Ada malaikat yang menunggu makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu mendengar suara kita bersalawat di sini. Kita baca salawat Allahumma sholli ala, kayak tadi tuh sambil keliling kan kita bersalawat Sallallahu Alaihi Muhammad dan seterusnya. Itu malaikat dengar. Malaikat yang menunggu makam baginda Nabi dengar. Lalu malaikat menyampaikan, ya Nabi Allah, umatmu yang ada di masjid Baitur Rahman bersalawat kepadamu. Diterima salawat kita oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan salawat. Itu yang ngelamun, apalagi khusyuk, apalagi kalau kita baca dalam khusyuk, apalagi bagi yang udah pernah umroh, pernah ibadah haji, maka membayangkan kepada saat kita bersalawat makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Terbayang Pak, kadang-kadang masalah sebenarnya pernah air mata, apalagi kondisi gimana, itu bersalawat kepada baginda Nabi terbayang. Atau lagi baca tawasul ya ila harta Nabi Muhammad Mustafa, terbayang tuh makam baginda Nabi. Masya Allah. Saya yang pertama kali kebetulan pas sampai ke Madinah dulu, nggak ke Mekah, itu ngelihat apa namanya, makam baginda, baru itu dulu nggak kuat nah air mata. Masya Allah, rasanya rasa dekatnya kepada baginda Nabi, rasa dekatnya kepada Allah itu terasa banget. Dan bedanya juga melihat apa Ka'bah, di saat pertama kali melihat Ka'bah nggak kuat Pak, itu mau baca tulisan aja doa agak bisa lagi lah. Nah banjir tuh air mata banjir, nggak bisa dia baca doa yang udah tinggal baca itu. Kenapa? Karena selalu mengalir, rasanya dekat betul dengan Allah. Itulah kenikmatan. Itu baru datang, belum lagi kan kita ibadahnya di sana. Makanya kalau pengen nikmat ibadah kan pindah dari sana semua, pindah muka bisa. Ya walaupun nggak pindah, ya mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam baginda Nabi. Amin ya Rabbal. Tapi nggak cuma rencana, disertai dengan ikhtiarnya yang punya duit ya ikhtiar duit, yang nggak punya duit ikhtiar dengan doa. Banyak orang yang nggak punya duit tapi bisa sampai ke Mekah, bisa sampai ke Madinah dengan ketulusan hati. Dia beramal, dia wirid, mengadakan wirid sekian lama, Allah menyertainya. Kalau dengan cara Allah mudah-mudahan aja. Cara Allah dengan mudah-mudahan. Saya ambil contoh satu. Anda seorang tukang urut, ingin ibadah haji. Kalau secara akal nggak mungkin lu bisa ibadah haji gitu kan? Dari mana yang ngurut? Berapa sih dari orang ngurut? Lagi sehari paling banyak 3. Ya habis sama kebutuhan rumah tangga. Tapi Allah punya kehendak dengan mudahnya. Apa mudahnya? Ini bapak ini suami istri mau ibadah haji. Sementara dia langganan tuh ngurut orang yang tadi. Kalau ngurut nggak mau orang lain dia terus. Udah setelah haji dulu masih gampang kan? Kayak sekarang nunggu lama. Dulu kan gampang.
setelah haji istrinya bilang, Pak, kita kan biasa diurut, Pak, nanti kita di Mekah siapa yang ngurut kita, Pak? Kata istrinya gitu. Kan yang ngurutnya siapa, Pak? Iya ya. Gimana kalau ibu itu kita ajak ibadah haji? Iya ya. Itu cara Allah membuat hati tertak untuk mengajak orang. Ternyata dia memang ingin ibadah haji. Itulah cara Allah. Ikhtiarnya apa deh? Rajin bersolawat. Rajin. Kalau makan nggak nyambung daripada masa ya sholat, apalagi ibadah haji kalau makan. Tapi dengan iman, cara Allah dengan mudah-mudahnya. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Menggerakkan hati orang itu, mengajak dia. Udah berangkat di sana sekalipun tidak ya, jadi intinya paling tidak kita punya keinginan. Mudah-mudahan keinginan kita mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melakukan ibadah haji, bisa melaksanakan ziarah makam baginda Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu inti keberuntungan seorang. Gue nyoba, masa ibadah nyoba, jangan nyoba. Aku ingin mengawali, semoga Allah menyertai gitu, jangan nyoba. Allah dicoba, Allah maha tahu. Lu nyoba gue lo, bahasa kasar gitu kan. Gue dicoba-coba, gue nggak bisa. Bahasa Arab kita begitu lah kira-kira. Ya kembali tadi kata baginda Nabi, Allah bilang, siapa orang yang mencintai kami maka kami akan mencintai dia. Wa man dzalla yatlubuna fanatlubu. Siapa orang yang mencari kami maka kami akan mencari dia. Bukan Allah kesulitan mencari kita, bukan. Ini akhirnya demikian. Kemudian wa man dzalla yastaghfiruna fanatlubu lahu bi hurmati Ramadan. Siapa orang yang memohon ampunan pada kami, kata Allah, fanatlubu lahu, maka kami mengampuni dia bi hurmati Ramadan, berkat bulan suci Ramadan. Karena perbanyak istighfar, perbanyak amal baik. Amal baik apapun yang kita perbuat, semua dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah itu Maha Pengampun. Jangankan berdosa kita nilai tadi 10 miliar. Andaikan gambaran duit 10 miliar dosa kita, jangankan seperti itu. Andaikan di permukaan bumi ini sampai ke langit penuh dengan dosa kita, betul banyak. Andaikan dunia ini penuh dengan dosa kita, selama kita betul-betul pandai-pandai bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita yang sebanyak itu tadi. Inilah yang disebut Allah Maha Pengampun. Makanya tidak ada istilah terlambat untuk pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu saya tambahkan, yang mudah diampuni oleh Allah itu dosa-dosa kecil yang berkaitan kepada Allah aja. Tapi kalau dosa yang berkaitan kepada manusia, tetap kita harus minta maaf dulu pada manusia. Kita minta maaf kalau punya utang, ya kita bayar utang dulu, kemudian minta maaf, terima kasih dengan pertolongan dan seterusnya. Allah tidak akan mengampuni dosa kita yang berkaitan kepada Allah kalau masih ada kaitan kepada manusia tadi. Nah, ini sebelum untuk mohon maaf itu, untuk mendapatkan maaf itu lebih mudah pada Allah dibanding kepada manusia. Karenanya jangan dibiasakan untuk berbuat yang tidak baik kepada sama manusia. Kadang-kadang manusia ada yang ego banget, untuk memaafkan itu berat. Ada orang yang memaafkan seseorang itu berat sekali buatnya, dengan ego yang tinggi. Yang bagus bagaimana tadi manusia? Kita mau memaafkan kesalahan orang tanpa diminta. Itu yang hebat. Itu yang gentleman. Itulah orang yang pemberani, kata Nabi. Ini kesimpulan tadi saya. Orang yang pemberani itu bukan orang yang berani melawan preman-preman, bukan. Orang yang pemberani adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain tanpa diminta olehnya. Itu orang yang gentleman. Bisa kita gitu? Bisa ya, kita mengikuti ahlak baginda. Makanya Nabi walaupun banyak yang memusuhinya, dia nggak merasa punya musuh. Itulah hebatnya baginda Nabi. Nabi banyak yang memusuhinya saat itu, tapi Nabi tidak merasa punya musuh. Kenapa? Itu tadi, dia mau memaafkan kesalahan orang lain tanpa diminta.
kita pun kalau harus bisa meniru akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak seperti yang beliau kuasai dalam akhlaknya. Nabi beda akhlaknya, wa khuluqul Quran. Akhlak baginda Nabi itu Al-Quran. Artinya apa? Ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran itulah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan adanya tadi, siapa orang yang memohon ampunan pada kami, kata Allah, maka kami akan mengampuni dosa-dosanya bihurmati Ramadan, berkat bulan suci Ramadan. Ambil satu kisah pula. Nabi Musa alaihissalam, dia dijuluki Kalimullah. Nabi Musa ini dijuluki Kalimullah, orang yang banyak dialog Allah, dialog langsung dengan Allah. Bukan nabi-nabi lain yang bisa saja kalau Allah menghendaki, tapi yang lebih banyak itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Makanya dijuluki Kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim dijulukinya Khalilullah, Nabi Musa dijulukinya Kalimullah. Satu ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Allah ya, adakah manusia yang kau muliakan seperti hanya engkau memuliakan saya dengan cara saya bisa berdialog langsung dengan engkau dan bisa mendengarkan suara engkau, ya Allah? Adakah seseorang yang kau muliakan seperti hanya engkau memuliakan saya dengan adanya saya bisa mendengarkan suara engkau langsung dan juga bisa dialog langsung?" Ini satu keistimewaan buat Nabi Musa alaihissalam sebagai mukjizat. Lalu jawaban Allah, ada. Siapa? Nanti umat hambaku di akhir zaman, mereka aku muliakan. Mereka aku muliakan, bahkan aku lebih dekat kepada mereka dibanding kepadamu. Aku lebih dekat kepada mereka dibanding kepadamu. Walaupun kamu tadi tidak bisa dialog dengan aku langsung, bahkan antara Nabi Musa dengan Allah itu terdapat 70.000 hijab. Kalau kayak tembok 70.000 tembok, lapisan tembok, ya kayaknya kalau secara akal kita nggak mungkin itu bisa ya. Tapi Allah maha segala-galanya. Mungkin apa namanya? Ini juga nggak tembus apa? Dengan 70 lapis tadi nggak akan tembus tuh. Tapi dengan kekuasaan Allah, Allah bisa memberikan suaranya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan apa Allah memberikan kemuliaan kepada hamba di akhir zaman ini? Dengan adanya bulan Ramadan. Kita kan ada di akhir zaman, akhir zaman atau nabi dari nabi yang terakhir pula. Ini kita dimuliakan oleh Allah berkat bulan Ramadan. Kata Allah tadi bilang kepada Nabi Musa, justru aku lebih dekat kepada hambaku nanti, ya, dibanding dengan kamu dengan sebab adanya bulan suci Ramadan. Makanya jangan kita abaikan kemuliaan Ramadan, jangan kita lewatkan begitu aja dengan dari keberuntungan dia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan suci Ramadan. Dengan sebab itu, Allah Taala karamal katibin, Allah memerintahkan kepada malaikat karamal katibin, siapa dia? Malaikat karamal katibin, Rakib dan Atid, ya. Fi syahr Ramadan, Allah perintahkan kepada malaikat ini di bulan Ramadan ini, bi ayat tubulahumul hasanah, agar mereka ini mencatat kebaikan saja. Agar para malaikat ini, karamal katibin ini hanya mencatat kebaikan, wa la yaktubu alaihim sayyi'at, keburukan jangan dicatat. Keburukan jangan dicatat, dia catat kebaikan aja. Masya Allah, ini kan keistimewaan juga. Keistimewaan juga, ya. Tapi jangan terus kalau catat lalu serena-serena kita. Ingat, kalau kita puasa lalu perbuatan buruk karena tadi kita catat atas tanggungan, ingat amal buruk tadi bisa menyebabkan terhapuskannya pahala puasa. Kita berbuat dosa, berbuat maksiat karena tadi katanya nggak dicatat. Di sini kata malaikat, kata Allah, jangan tulis tuh maksiatnya, yang tulis hanya kebaikan aja. Kalau kita terus
kita, perbuatan dosa kita itu menyebabkan pahala puasa kita terhapuskan semua. Nah, jadi kita dengan ingat itu, insya Allah kita nggak berani lagi. Kenapa? Karena dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, satu asya atau bitusau, ada 5 perkara yang dapat menghapuskan pahala puasa. Apa itu? Pertama, al-kidbu, dusta, wal-ghibah, yang kedua ghibah, membicarakan keiban orang lain, yang ketiga an-namimah, adu domba, yang keempat yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah tapi ada dusta di dalamnya, itu sumpah palsu. Yang kelima wan-nadhru bisyahwatin, mata memandang dengan dorongan hawa nafsu. Kalau dorongan nafsu kita melihat kebaikan, melihat perbuatan dosa. Kalau dorongan nafsu, mata kita lihat yang nggak beres-beres mulu tuh, yang haram-haram mulu, nggak ada nafsu nyuruh melihat, mata kita lihat Al-Quran, lihat kitab, nggak ada tuh. Yang didorong oleh nafsu, melihat tuh di layar TV yang model begitulah, model begitu gimana ya begitulah dah. Misalnya yang haram-haram, begitulah yang didorong oleh hawa nafsu. Walayatu ma'in sayyi'at, hai para malaikat, jangan kau tulis tuh keburukan-keburukan mereka. Wa yamhullahu anhum dzunubahum al-madiyah, dan kamu hapuskan, dan Allah menghapus dosa-dosa mereka, dosa-dosa yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Itulah amal baik yang diperbuat di bulan suci Ramadan, dapat menghapuskan dosa-dosa. Baginda Nabi SAW masih menjelaskan pula tentang keistimewaan bulan Ramadan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, saya mendengar bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sabdanya law ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Law ta'lamu, andaikan tahu umatku, andaikan umatku tahu ma fi Ramadan, keuntungan-keuntungan yang ada di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, la tamannau, tentu mereka mengharapkan, menantikan antakuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka mengharapkan semua bulan menjadi Ramadan. Andaikan mereka tahu keuntungan-keuntungan yang ada di bulan suci Ramadan, mereka mengharapkan semua bulan menjadi Ramadan, semua tahun menjadi Ramadan. Artinya apa? Puasa terus tiap hari, malamnya terawih terus, sanggup? Mau? Kalau kita hati kita, Pak Ustaz nggak sabar, itu kita belum tahu keuntungan Ramadan yang sepenuhnya. Yang baru kita tahu hanya sebagian seperti yang tadi disampaikan. Bagi mereka, kata Nabi dia bilang, andaikan mereka tahu keuntungan sepenuhnya di bulan Ramadan, mereka semua mengharapkan bulan Ramadan. Saya menggambarkan lagi begini. Saya dulu pernah dagang pakaian. Terasa betul Pak. Bagi Anda sebelum Ramadan, sebelum Syaban, ya, sebelum Rajab, ya dagang pakaian ini begitulah. Pas Syaban, Ramadan, masya Allah, senang tuh dagang. Kenapa? Ya karena hasilnya besar. Kalau kita bandingkan lagi keuntungan yang besar tadi, dagang tadi, belum seberapa bila dibanding dengan keuntungan Ramadan. Itu dagang di bulan Ramadan dan dagang pakaian dari saat itu ini enak dagang. Kalau katanya kayak Ramadan gitu ya kayak dagang terus saya. Nah, ini gambaran ya, gambaran keuntungan di bulan suci Ramadan. Makanya kata Nabi, andaikan mereka tahu keuntungan amal baik di bulan suci Ramadan, mereka akan mengharapkan semua bulan menjadi Ramadan semua. Kenapa? Keuntungannya sangat istimewa. Berapa tadi? 1000 kali lipat. Kenapa sampai sejauh itu kata Nabi? Li'annal hasanata fihi mujtama. Karena amal baik di bulan suci Ramadan digandakan oleh Allah sampai 1000 kali lipat. Jadi gambarannya gini, kalau kita baca Yasin,
Ini di bulan Ramadan atau nanti pagi atau pokoknya satu kali kita baca surah Yasin itu mendapatkan pahala baca Yasin 1000 kali. Kalau kita sedekah berapa jawabannya? Yang 1000 mau 1.000.000. Kalau kita sedekah 1.000.000 di bulan Ramadan itu dibalas oleh Allah 1000 kali 1.000.000 berapa jadinya? 1 miliar. Kalau kemarin tuh sebelum masuk Rajab 1.000.000 dapatnya 10 juta keuntungannya, tapi pas Ramadan 1 miliar makanya keluarin target. Ini keuntungan. Makanya orang yang paham betul, gak sayang dia sama duitnya, gak sayang dia sama waktunya, gak sayang dia untuk mengabaikan waktu kayak gitu. Dia akan pandai-pandai memanfaatkan di bulan Ramadan. Dan jangan gini lagi. Nanti deh aku mulai Ramadan depan, tahun depan maksudnya. Nanti deh aku mulai tahun depan. Iya, kalau kita tahu usia kita sampai tahun depan enak. Kalau enggak, makanya mengingatkan nih sekaligus mengingatkan bagaimana ada orang kadang-kadang gini terawih. Kalau terhenti 1 malam aja karena hujan nggak berhenti ya. Biasanya lanjut tuh, nggak diterusin terawihnya. Orang sono tapi Jawa Barat. Baru seminggu terawih gara-gara hujan nggak datang, besoknya lanjut tuh nggak terawih. Ada yang begitu zaman dulu tapi zaman sekarang alhamdulillah lancar semua. Pulang ke sini ya, pulang ke sini mantap. Amin ya rabbal alamin. Jadi kebaikan di bulan Ramadan ini digandakan oleh Allah sampai 1000 kali lipat. Kenapa ini diterangkan seperti ini? Supaya menjadi motivasi buat kita. Jadi dorongan semangat buat beramal baik. Itu Nabi yang menerangkan, bukan saya. Saya memang ngebacain. Jadi kalau siapa yang menerangkan itu, saya cuma ngebacain. Hakikatnya Nabi ngajarin kita ini saat ini. Nabi bukan saya, Nabi bukan saya. Siapa? Nabi. Baginda Nabi Muhammad. Bukan tapi anaknya saya aja yang ngajarin. Saya nggak ngajarin membacain kita. Hakikatnya begini. Ta'at makbulah. Nilai-nilai taat kita kepada Allah di bulan Ramadan semua diterima oleh Allah. Semua diterima oleh Allah. Inilah isinya. Bulan-bulan lain mungkin banyak juga nilai taat kita yang diterima. Kenapa? Kita nggak pandai-pandai. Apalagi sholat. Kita sholat sendirian, Pak. Bukan di bulan Ramadan sendirian. Bisa usul nggak? Salah kita kan nggak bisa usul kan? Untuk diterima gambarannya jauh. Walaupun sholat kita sah, karena nggak usul nggak diterima sholat kita. Tapi di bulan Ramadan, apalagi berjamaah, merupakan jaminan sholat kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nilai taat itu bukan hanya sholat, banyak. Wa da'awati mustajabatun. Nilai doa-doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang terlewatkan. Sebelum Ramadan mungkin banyak doa kita yang lewat artinya nggak diterima. Kenapa? Tadi saya bilang nggak usul, karena nggak usul doa kita nggak diterima Allah. Beda dengan sholawat, lamun aja sholawat kita diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi di bulan Ramadan ini punya nilai istimewa tersendiri. Ada nilai istimewa sendiri, doa-doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ingat, tidak semua doa yang diterima Allah itu langsung terwujud. Katakanlah kalau kita minta duit 100 juta, katanya setiap doa di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Tapi buktinya itu belum juga ini, belum punya duit 100 juta. Apa? Doa kita diterima oleh Allah. Kita katakan minta duit 100 juta, minta rezekinya 100 juta. Ada yang Allah mungkin penuhi uang 100 juta, ada yang Allah alihkan ke yang lain. Dia bagaimana dia alihkan ke yang lain? Di Lauhil Mahfuz, orang dah yang kita ya. Orang ini tercatat di Lauhil Mahfuz dia harus ketabrak mobil. Kita kan semua udah dicatat ya.
Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat semua. Apa yang terjadi esok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun sampai di akhirat sudah tercatat semua. Namun catatan ini ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak. Bukan Allah nggak bisa merubah, Allah tidak berkehendak untuk merubah. Berkat doa kita bisa dirubah oleh Allah. Orang ini, orang lain ya, orang ini catatannya di Lauhul Mahfuz dia harus ketabrak mobil. Dia berdoa tuh habis sholat subuh minta rezeki 100 juta, diterima oleh Allah, diganti itu catatan yang harus diterima, harus ketabrak mobil diganti dengan keselamatan. Ini yang banyak orang yang nggak sadar. Banyak orang yang gak memahami hal seperti itu. Mana doa bukannya doa di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Buktinya mana? Udah seminggu ini udah mau lebaran lagi, duit belum punya. Zaman dulu kan bikin apa teman lebaran ya. Kalau sekarang nggak begitu lah. Tapi ada juga. Nah intinya doa kita dialihkan, yang tadinya harus dapat musibah diselamatkan dari musibah. Yang tadinya minta duit gak dikasih duit dulu oleh Allah, aku kasih dikit 10% dengan apa? Itu ada usaha yang di luar itu, ada keberhasilan. No. Enggak semua doa kita pun minta 100 juta dipenuhi oleh Allah 100 juta, enggak. Yang dipenuhi cuma 30%. Berapa? 30%. Semua doa begitu. Bahkan ada yang cuma 20%, ada yang cuma 10%, ada yang cuma 5%, ada yang enggak sama sekali. Diterima doa kita, tapi jawabannya maksimal 30%. 70%-nya simpanan buat di akhirat. Ini harus kita pahami. Kita minta, katakan tadi 100 juta, 30 juta aku berikan di dunia, nggak tahu, yang 70 jutanya nanti di akhirat. Kalau gue kasihin semua lu ntar di akhirat nggak punya apa-apa, bahasa kasarnya begitulah, ya kan? Allah kasih ada yang 30%, ada yang 20%, kalau 20% berarti 20 juta, kalau 10% berarti 10 juta, ada yang cuma 5%, ada yang cuma 1%, berarti 1 juta. 99 juta lagi disimpan Pak. Bukan gak dijawab oleh Allah, ada jawabannya, cuma disimpan dulu di sana, nanti simpanan kamu buat di akhirat. Kalau boleh saya gambarkan lagi begini, anak masih kecil ditinggal bapaknya, anak yatim namanya, ya kan? Warisannya banyak. Nah, kalau anak baru 3 tahun, dia dapat warisan nggak? Dapat nggak? Dapat, walaupun baru setahun tetap dapat. Sama yang udah dewasa, kalau sama-sama laki-laki, sama dengan yang dewasa. Tapi kata si ibunya, nah, kamu jangan minta mobil. Dia jari sama kakaknya, lu 3 tahun minta mobil buat apaan lo? Kata ibunya kan gitu. Nanti nah kalau kamu sudah dewasa, memang warisan kamu 1 miliar, tapi karena belum waktunya kamu minta mobil, udah mobil pakai apa? Mobil-mobilan tuh yang pakai remote. Ini aja ya nak ya. Nih, masa gue beliin Fortuner? Siapa kalau beliin Fortuner siapa yang pakai? Kakaknya toh. Nah, ini gambaran Pak. Gambaran Allah menjawab doa kita maksudnya gitu. Jangan kita nanti dengan kurang paham memahami keterangan, nanti menyalahkan keterangan gitu loh. Jadi minta dapat warisan 1 miliar ini karena baru 3 tahun, anak minta mobil, gak dibeliin tuh. Kalau dibeliin itu justru ibu yang on itu. Lah bocah harus dibeliin mobil Fortuner. Kan bukannya kan? Udah mobil-mobilan aja deh yang pakai remote. Entah nanti kalau kamu sudah dewasa sesuai dengan kebutuhan kamu. Gitu loh. Allah juga demikian. Jadi kalau sekarang kita dikasih dikit dulu, mudah-mudahan tabungan kita amal dan kita ini lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini tadi hilangan dulu saya kalau bisa ini. Waktu atamakula wa da'am mustajab wa dzunuba maghfuratu. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menyadari kita banyak dosa, ya kan? Kalau kita menyadari kita banyak dosa, ini kita manfaatkan Ramadan, paling tidak dosa-dosa kita terampuni semua di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa jannatal mustaqatul lahu, surga merindukan
merindukan. Kata Nabi, surga merindukan orang-orang yang pandai-pandai beramal baik di bulan suci Ramadan. Surga yang merindukan bukan kita. Kalau kita merindukan surga wajar, betul. Wajar kalau kita merindukan surga, ingin surga wajar. Ini surga yang merindukan, masya Allah, berkat bulan suci. Kita nggak usah surga dan bicaranya. Dulu bapak nggak begitu perhatian sama calon istri karena belum begitu mengenalnya. Ternyata calon istri yang bahkan dari pihak istri yang negor duluan ini duluan. Ada kebanggaan kan? Wah kemarin gitu kan kira-kira. Itu baru dari satu sisi yang nilainya belum sempurna. Ini berkat Ramadan, insya Allah kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang daripada kemanfaatan berjamaah dan juga keilmuan. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa orang yang mendatangi majlis taklim di bulan Ramadan. Apa sih majlis taklim? Tempat perkumpulan menuntut ilmu, tempat menuntut ilmu atau halaqatul ilm. Tempatnya di mana? Di mana aja. Mau di masjid monggo, mau di musola monggo, andaikan di rumah, andaikan di jalan. Ada pengajian tuh di jalanan, pasang tenda, panggungnya doang yang pakai tenda. Andaikan seperti itu pun majlis ilmu namanya. Orang yang mendatangi majlis ilmu di bulan fi Ramadan, di bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah salat. Allah mencatat pahala buat dia setiap satu langkah itu nilai ibadah setahun. Siapa orang yang mendatangi tempat menuntut ilmu, dengan kata lain kalau sekarang ini siapa orang yang mendatangi kuliah subuh, gitu aja deh. Siapa orang yang mendatangi kuliah subuh, siapa orang yang mendatangi kultum. Ada kultum sini? Kalau bisa ada. Siapa orang yang mendatangi kultum, maknanya ilmuwan di situ. Maka setiap langkah dia mendapatkan pahala ibadah setahun. Yang ibadah setahun itu gak ada hentinya, terus menerus. Kalau kita kan banyak berhenti ibadah kita, betul? Ibadahnya 5 menit, nganggurnya waktu 1 jam kita gitu. Ini enggak 1 tahun itu full, nggak ada hentinya. Itu keistimewaan bulan suci Ramadan. Makanya kita lihatkan dari rumah, pertama niat untuk salat berjamaah, yang kedua kalau pas ada kuliah subuh ini niat ngaji, yang ketiga niat silaturahmi. Yang keempat apa lagi? Ya apa aja dah, yang penting niatnya baik gitu ya. Ini satu langkah itu mendapatkan nilai ibadah setahun. Yang paling jauh siapa? Yang paling jauh siapa? Yang paling jauh mana? Oh saya dong. Ya yang jauh. Saya dong. Saya paling jauh. Saya kan pakai mobil. Ya putaran roda dihitung langkah. Jangan kalau kalah saya jujur. Siapa orang yang menghadiri majelis ilmu setiap langkah ibadah saya jalan dari sana nggak buru kita sana subuh buru nggak? Iya nggak buru saya. Tadi aja ketinggalan nggak sempat sholat qobliyah subuhnya akhirnya pas sampai apa? Nggak bagian qobliyah subuh. Padahal qobliyah subuh palanya apa? Apa palanya qobliyah subuh? Dunia isinya. Dunia yang begini luas plus isinya. Itu kalau mau dijual duitnya berapa tronton tuh duitnya, ya nggak? Duitnya berapa tronton tuh? Itu dijadikan pahala qobliyah subuh. Makanya yang punya kesempatan qobliyah subuh, sholat dulu ada 2 rakaat. Pekerjaannya sangat ringan, pahalanya begitu istimewa. Masya Allah. Tambah lagi di bulan Ramadan. Itu tadi ukuran bukan ukuran Ramadan sebenarnya. Sebesar itu pokoknya pahala qobliyah subuh aja.
tambah lagi di bulan suci Ramadan. Makanya yang punya waktu kalau nggak kebur qobliyahnya di sini, dia di rumah. Bagi yang dekat tapi yang dekat qobliyah punya di rumah, pas jalan sampai sini pas subuh, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang jauh qobliyah subuhnya di rumah ketinggalan berjamaahnya, entar tetap yang harus kita kejar pertama adalah berjamaah sholat subuh. Syukur-syukur kita upayakan sholat subuh kita ini, berjamaah sholat subuh itu bisa takbiratul ihram bersama imam. Itu jauh lebih istimewa. Jauh lebih istimewa bagi orang yang berupaya bisa mengikuti takbiratul ihram bersama imam setiap kali sholat berjamaah. Jangan kita terus qobliyah subuh di rumah, sampai ke sini ketinggalan. Lebih baik kita upayakan datang ke sini walaupun kenyataannya ketinggalan qobliyah subuh daripada qobliyah subuh di rumah malah berjamaahnya ketinggalan. Malahan tambah lagi, biasa kalau ngomong itu kan kalau lagi ingat. Bapak lagi sholat qobliyah subuh di sini, baru mulai sholat sunat tasbih kan kok lupa lagi gini. Sholat sunat tasbih rakaat kemudian nilai ta'ala Allahu Akbar. Baru sholat barang Allahu Akbar kabira, baru lagi baca Fatihah. Komat gimana tuh? Batalin aja. Batalin biar kita dapat takbiratul ihram bersama imam. Andai kan udah 1 rakaat sekalipun, kalau sekiranya ini cepat nggak bisa ngejar ini, batalin enggak apa-apa. Kalau sholat sunnah boleh dibatalin, apalagi itu tadi dalam rangka mengejar subuh berjamaah, ada ya, boleh dibatalin. Tapi kalau sholat wajib dibatalin, haram hukumnya membatalin. Beda. Kalau sholat sunnah, kalau nggak mengejar kayak tadi, makruh kita batalin. Tapi kalau kita dalam rangka mengejar takbiratul ihram bersama imam, nggak ada hukum kemakruhan. Ada ya. Tapi kalau sholat wajib kita batalin, haram hukumnya. Sedikit menyimpang dari bacaan ya. Apa-apa kan? Gado-gado jadi datang sedap. Gado-gado kan tidak macam-macam ya. Bukan gado-gado kalau nggak macam-macam. Wajar atau mustahil dalam surga merindukan buat dia. Ini. Kembali tadi orang yang melangkahkan kaki dengan tujuan menuntut ilmu di bulan Ramadan ini, setiap langkah mendapatkan pahala ibadah setahun lamanya. Wa yakunu ma'in tahtal arsy, dan orang ini nanti kata Nabi bersamaku nanti di bawah arsy. Wa man dawama 'alal jamaah, siapa orang yang mudawamah continue salat berjamaah di Ramadan, di bulan Ramadan, Allahu Ta'ala, Allah memberikan pahala padanya bikulli rakatin, di setiap 1 rakaat itu madinatan tamla'u min ni'amillah. Allah akan memberikan satu wilayah yang wilayah itu penuh dengan kenikmatan. Siapa orang yang menghadiri sholat berjamaah, siapa orang yang bisa continue untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka berkat dari sholat berjamaah secara continue tadi, Allah memberikan pahala yang pahala itu merupakan satu wilayah yang wilayah itu penuh dengan penuh dengan kenikmatan. Di mana itu? Di surga, di akhirat nanti. Hikmah sholat berjamaah, bahasa kasarnya hikmah atau keuntungan sholat berjamaah, balasannya surga yang wilayah itu penuh hanya dengan kenikmatan. Di daerah itu atau di surga nanti nggak ada lagi yang masuk angin, hanya nggak ada.
5 menit buat pertanyaan deh. Ya, barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan. Kajian kita cukup dulu. Kalau mau ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Mohon maaf, ini belum selesai tadi. Lanjutin ini aja. Tadi orang yang berjamaah keuntungannya itu dia mendapatkan wilayah atau kota yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian wamantar walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah. Orang yang pandai-pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka Allah akan memantau orang ini dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Biar cepat selesai. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku yang akan menjamin nanti di surga. Wa ma min imra'atin taqbu ridha zawjiha fi Ramadan illa wala sawu maryam asiyah. Seorang wanita yang pandai-pandai mencari ridha suaminya di bulan Ramadan. Seorang wanita, seorang istri maksudnya, seorang istri yang pandai-pandai mencari ridha suaminya di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada Siti Maryam dan Siti Asia. Siti Asia siapa? Istri Fir'aun. Kenapa jadi contoh dapat pahala? Karena resiko dia masuk Islam sangat berat. Istrinya Fir'aun masuk Islam berkat dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Sementara Fir'aun ngaku Tuhan, gambarkan udah raja ngaku Tuhan, istrinya sendiri yang malah yang masuk Islam. Coba gambarkan itu aja. Makanya jaminan Asia, Siti Asia ini dengan sebab dia masuk Islam, fahulah yang amat sangat istimewa. Udah angkat daun batu yang besar, udah tangannya dibentang gini kiri kanan, kakinya juga dia tiban sama batu. Sebelum itu ruhnya keluar dalam darah Islam. Inilah menjadi acuan untuk contoh pahala yang Allah berikan adalah pahala Siti Maryam dan Siti Asia. Walaupun dia awal istri Fir'aun, tapi karena masuk Islamnya dengan penuh rintangan, penuh tantangan, disitulah pahala yang besar. Ini juga diberikan kepada seorang istri yang pandai-pandai mencari suaminya di bulan suci. Enak sama ibunya lagi. Nyambung saya juga bahasanya, nggak cuma gini doang. Kalau ibunya nggak ada, udah sampai sini ada. Kemudian waman qada hajatahi muslim fi Ramadan faqadahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Siapa orang yang mau memenuhi kebutuhan saudara muslimnya di bulan Ramadan, siapa orang yang mau memenuhi kebutuhan saudara muslim dalam saudara kandung, kita ini saudara semua, mau kenal ataupun tidak, karena sesama muslim kita adalah bersaudara. Orang yang mau memenuhi kebutuhan saudara muslimnya tadi, qadallahu ta'ala, Allah akan memenuhi kebutuhannya al-fahajatin, 1000 kebutuhan yaumul kiamat, di hari kiamat. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan saudara kita, saudara muslim di bulan Ramadan ini, Allah akan membalasnya dengan Allah memenuhi 1000 kebutuhan nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon ampun, mohon maaf dari penyampaian yang kurang berkenan. Untuk itu mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dan membacakan Al-Quran sebagai doa kita bersama, dan berkat bulan Ramadan semoga doa yang kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, pertama kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa melindungi iman Islam kita, melindungi iman Islam keluarga kita, keturunan kita seterusnya. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan keluasan rezeki untuk kita beribadah kepada-Nya. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah, semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, semuanya, sehingga anak kita menjadi orang yang berguna bagi khususnya bangsa dan negara pada umumnya.
سلطانك اللهم انصر